Bukan Jokowi bila manuver-manuver politiknya tidak tajam dan mampu menghindar dari segala tuduhan atas kebobrokan tata kelola pemerintahan. Hutang pemerintah jatuh tempo tahun ini mencapai sekitar 800 triliun rupiah. Ini masih ditambah bunga utang 550 triliun rupiah. Prabowo memiliki beban 1.350 triliun. Dengan APBN sekitar 3.600 triliun rupiah, maka APBN yang bisa dikelola ini hanya berkisar 2.250 triliun saja. Beban itu memperlihatkan kebijakan pemerintah era Jokowi memperberat langkah Prabowo. Pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga, risiko PHK atau efek domino yang ditimbulkan akibat pengetatan anggaran, ancaman ratusan ribu penghentian beasiswa pendidikan, hingga alokasi anggaran IKN diblokir, jelas karena apa? Tanggungan negara pada pihak lain. Dikit-dikit yang salah, Jokowi. Dikit-dikit yang salah, Jokowi. Dikit-dikit yang salah, Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Untuk menghilangkan jejak atas penyebab semua ini, Jokowi mengundang Najwa ke rumahnya. Tapi rupanya, tayangan wawancara itu justru tidak sesuai ekspektasinya. Dan di hari ulang tahun ke-17 Gerindra, Jokowi terpaksa bermanuver, melakukan akrobat demi menyelamatkan diri dan putranya yang sekarang jadi wapres. Prabowo, kader, dan simpatisan nggak menyadari mereka sedang dijatuhkan, dihinakan, dijadikan sasaran tembak Jokowi. Jokowi tahu dan mengerti benar bila beberapa pihak menilai negatif segala manuver politik Jokowi menjelang akhir kekuasaannya. Dukungan dan simpati rakyat pelan namun pasti sudah mulai berkurang. Apalagi ketika PDI Perjuangan, partai konsisten 20 tahun membangun karir Jokowi, malah memecatnya. Andai hanya Jokowi yang dipecat, tidak masalah. Sebab jabatan wali kota, gubernur, dan ditutup dengan 2 periode kepala negara sudah berhasil direngkuh. Yang masih membebani Jokowi, tentu si sulung yang 4 bulan ini menyandang wakil presiden. Tanpa campur tangan bapaknya, Gibran hanya akan jadi pelengkap penderita dan karir politik Gibran bisa berakhir dengan cepat. Pada kepentingan itulah, Jokowi mesti mempertahankan pengaruhnya agar karir Gibran tidak berakhir dengan tragis, mengenaskan. Kita dan Jokowi sama-sama tahu serta melihat kapabilitas politik Gibran berbeda dengan bapaknya. Kemampuannya berpolitik malah sering menimbulkan antipati. Hingga Jokowi berpesan agar Gibran ojo kemajon, overaction, berlebihan melampaui Prabowo. Ini belum saatnya Gibran menonjolkan diri, apalagi secara terbuka overlapping pada Prabowo. Iya kan? Nah, atas dasar kepentingan politik Gibran di masa mendatang, Jokowi mesti tetap eksis di politik Indonesia. Bukan Jokowi kalau tidak suka tantangan, menjawab serangan-serangan pada keluarganya, atau membongkar segala perilaku dan pengaruhnya ketika sedang berkuasa. Salah satu jalan buat menjawab itu semua, ya dengan mengundang seorang anchor untuk mewawancarai dirinya. Jokowi paham, diwawancarai Najwa ini punya pilihan risiko. Bila bisa memanfaatkan situasi, berdansa melalui kata-kata, apalagi bisa membalikkan tuduhan, merespon dengan baik pertanyaan, pasti dukungan publik bakal membesar. Hanya saja, Najwa memang bukan seorang host biasa. Tampil di depan kamera adalah kehidupannya. Alih-alih mendapatkan keuntungan dari tayangan itu, Jokowi terlihat tidak menyangka atas semua yang dikerjakan Najwa dalam keseluruhan wawancara itu. Najwa tidak hanya menyajikan wawancara saja, melainkan memperlihatkan apa yang semestinya tidak ditampilkan oleh kamera, termasuk keberadaan Kompol Syarif yang berulang kali memberi kode untuk segera mengakhiri wawancara. Saking nervousnya, mantan presiden dalam wawancara berdurasi 20 menit, kaki Jokowi tak berhenti bergerak.
Padahal, selama berkecimpung di dunia politik, rasa gugup dengan menggerakkan kaki tak pernah terlihat. Kita belum pernah sekalipun menyaksikan mantan Presiden ke-7 itu tak henti kakinya bergerak selama wawancara oleh berbagai pihak. Hingga bila diperhatikan, badannya ikut naik turun laksana sedang berkendara di jalanan, tidak rata. Tidak itu saja, kedua tangannya seolah terkunci berada di sisi kiri dan kanan cangkir minumannya. Ya, perilaku ini pun hampir tidak pernah kita lihat sebelumnya. Dalam berbagai wawancara khusus, tangan Jokowi selalu bebas bergerak, mengekspresikan apa yang sedang dibicarakan. Tatapan matanya juga tajam melihat interviewer dan jarang sekali berkedip. Tidakkah bisa dimaknai ada ketidaksukaan, ketidaknyamanan pada pertanyaan yang diajukan? Bagi yang melihat utuh tayangan wawancara spesial tersebut, Najwa menjelaskan bahwa kehadirannya di rumah pribadi Jokowi memenuhi undangan. Dan kalimat itu disampaikan pada awal wawancara yang seolah menjelaskan apa yang mau dibicarakan atas kemauan Jokowi bukan berasal dari Najwa. Undangan itu pasti ada motif, tujuan, keinginan untuk membawa opini yang ingin dibangunnya. Putri Profesor Quraish Shihab yang juga menjelaskan sebenarnya dia berbincang selama 2 jam, namun banyak informasi yang disampaikan bersifat pribadi atau off the record. Yang diizinkan untuk ditanyakan atau disajikan ke publik hanya 20-an menit saja. Sehingga rakyat bisa menangkap ada banyak informasi yang disembunyikan atau tidak bisa kita ketahui. Berbagai fakta inilah yang menyebabkan tujuan Jokowi mengundang Najwa membalikkan atau membenahi citranya, tapi malah gagal total. Sebagai politisi yang matang, Jokowi memang disebut banyak pengamat masih ingin terus menggenggam kekuasaannya. Dia maunya terus memiliki pengaruh, mampu mengkorekstrasi berbagai keputusan politik penting di negeri ini. Jokowi tidak mungkin mempercayai Prabowo yang jadi penggantinya 100%, namun secara perlahan bagaimana menggeser kepercayaan publik berpindah pada Gibran. Yang cukup mengejutkan, usai dipecat oleh PDIP, meski dirumorkan bila dirinya segera bergabung ke partai politik, ternyata tidak terjadi. Juga soal kabar mendorong organ relawan berubah jadi partai politik, berita ini hilang begitu saja. Dan waktu dikonfirmasi oleh Najwa Shihab, Partai Super tidaklah cita-cita partai yang diinginkan Jokowi. Ya, seolah-olah partai yang ada sekarang tidak bisa memenuhi atau tidak ada yang seperti dicita-citakan Jokowi. Partai Super adalah partai yang dimiliki oleh semua anggota. Begitu Jokowi berdalih. Benarkah partai model begini yang diinginkan? Apa bisa atau rasional sebuah partai betul-betul bisa dimiliki oleh kader partai? Idealisme Jokowi itu hanya sebatas ilusi, seolah-olah masih menginginkan hal yang ideal, yang baik, yang mencerminkan kepedulian pada masyarakat kecil. Jangankan partai, adakah yayasan, lembaga, institusi atau koperasi, ormas atau sebuah organisasi yang benar-benar bisa dimiliki anggotanya? Pada level atau lingkup kecil, idealisme itu masih bisa diupayakan. Namun saat institusi itu makin lama makin besar, ya levelnya tingkat nasional, maka harapan sebuah institusi dimiliki anggota hanya imajinatif. Tapi meski begitu, kata Partai Super yang dinyatakan Jokowi bagi para pendukung buta Jokowi akan jadi kata-kata yang menyihir, melenakan, memabukkan, hingga sanjungan-sanjungan akan kembali disuarakan. Jokowi tahu dan paham upaya mempertahankan citra sudah digagalkan oleh Najwa Shihab. Ya, selang beberapa hari di acara HUT Gerindra ke-17, momentum itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Panggung Gerindra dipakai dengan baik, dijadikan sebagai panggung membalikkan kegagalan wawancaranya bersama Najwa. Tidak hanya menutupi kegagalan berapologi sekaligus menyerang dengan halus Prabowo, tapi keahlian menyembunyikan serangan ke Prabowo justru disambut tawa, tepuk tangan, dan keriuhan. Nah, dari apa yang diucapkan Jokowi, ada 3 kritikan atau sejatinya serangan pada presiden yang dimaksudkan untuk mendowngrade Ketua Umum Gerindra ini. Pertama,
soal Prabowo presiden paling kuat di dunia. Tidakkah kata kuat di sini bisa dimaknai sebagai presiden yang berpeluang melakukan apapun demi kepentingannya? Entah menindas, arogan, otoriter, hingga menjelma sebagai sebuah kediktatoran. Yang kedua, Jokowi menyebut saking kuatnya Prabowo, maka tidak ada yang berani mengkritik. Tidakkah ini malah menegaskan apa yang disampaikan di poin pertama, kekuatan Prabowo menghilangkan oposisi agar terjadi balancing di pemerintahan? Menutup dua premis tadi, Jokowi dengan lugas menyelipkan kepentingannya dengan mengatakan, saking kuatnya sampai detik ini tidak ada yang berani mengkritik Prabowo. Yang jadi sasaran Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Narasi ini tidaklah menggiring opini publik yang mengesankan dirinya tidak bersalah, sekaligus mempersepsikan kekacauan yang sekarang terjadi itu ya ulah Prabowo, bukan akibat manuver-manuver politik Jokowi.